Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim, itulah terjemah atau lugat Sundanya ya. Sekarang insyaallah Indonesia dan penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan waqatmul ilmi, dan menyembunyikan ilmu, al-wajibi, yang wajib, ma'a wujudit thalibi, sedangkan ada orang yang belajarnya atau yang menuntutnya. Jadi di antara maksiat yang berhubungan dengan lisan itu adalah menyembunyikan atau nyumputin ilmu yang wajib, sementara ada orang yang ingin belajar atau dibutuhkan lah gitu ya. Tuh, memang ilmu yang wajib itu ilmu apa aja? Ya khususnya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Itu ilmu-ilmu yang wajib yang enggak boleh untuk disembunyikan atau disebutin atau pelit lah nggak mau ngajarin gitu ya. Padahal mah orang pada ingin belajar gitu. Hati-hati. Nah, dalilnya sebagaimana di dalam surat Al-Imran nih. Jadi ini kewajiban ngajarin ilmu dan sebaliknya nanti ya yang menyembunyikan ilmu. Nah, untuk dalil wajib mengajarkan ilmu itu bisa dilihat di surat Al-Imran ayat 187. Surat apa? Al-Imran ayat 187. Tulis makanya ntar di rumah dilihat. Kalau nggak gitu kan males lihat-lihat buka-buka Quran, apalagi bacanya ya. Apalagi kalau yang ada terjemahannya tuh, sementara ya bisa tahu lah gitu ya. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, nanti di awal ayatnya nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il aqadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Fanabadhu wara'a zuhurihim washtarabi samanan qalila fabisa ma yashtarun. Itu surat Al-Imran ayat 183. Terjemahannya, wallahu a'lam bimuradi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya yang udah berilmu ya, atau punya ilmu.
Yaitu janjinya nih, hendaklah kamu atau kalian benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Jadi kudunya mah kalau memang udah punya ilmu sampein lagi, jangan pelit, jangan sembunyikan ya. Tapi dan janganlah kamu menyembunyikannya tuh. Jadi kudu disampaikan, jangan disembunyikan atau disumputin. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Maksudnya mah nggak dijalanin. Dikasih ilmu, ya pelit, nggak mau nyampein. Padahal orang pengen belajar ada nyampein. Kudu dibayar mahal. Kadang-kadang ada semacam mubalik ataupun penceramah-penceramah yang istilahnya narget nih sampai jutaan ya. Ya jutaan masih kecil ya, puluhan juta kadang-kadang ya. Ini masuk nih. Iya, masuk nih. Jadi ilmu bukan kudunya disampaikan malah disembunyikan, ada nyampein kudu dibayar. Ditarget mahal lagi ya. Nauzubillah. Tuh kalau sudah begitu maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Nah dengan kata lain inilah orang yang termasuk menjual ayat-ayat. Nauzubillah min dzalik ya. Itu tuh dalil tentang wajibnya menyampaikan ilmu ya. Ya kalau hadisnya banyak lah. Nah untuk ancaman secara khusus bagi yang menyembunyikan ilmu atau pelit lah ya. Nah itu bisa dilihat. Tulis lagi nih ntar buat di tadarus ya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 146. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ini nanti nih awal ayatnya nih ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Terjemahannya nih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, khususnya Taurat dan Injil, sebenarnya ini mah kerjaan-kerjaan orang-orang umat sebelumnya, tapi jadi sandaran hukum untuk umat Rasulullah khususnya ya. Jadi orang-orang, maksudnya bukan sandaran, peringatan. Orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya Taurat dan Injil, mengenalnya Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebenarnya orang-orang ahli kitab itu baik orang Yahudi maupun orang Nasrani ya yang mempunyai kitab Taurat dan Injil, itu ulama-ulamanya kenal banget kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang ada tuh di kitab-kitabnya ya, baik Taurat maupun Injil. Tapi tuh mereka menyembunyikan, padahal mereka mengetahuinya tuh ya. Jadi disembunyi sengaja. Kalau nggak disembunyi ntar wah pada beriman semua kepada Nabi Muhammad, pada artinya nanti
ngikut kepada Nabi Muhammad itu jadi faktor kedengkian ya. Sampai-sampai kebenaran juga disembunyikan. Nah, bahkan di hadisnya ya, yang terjemahannya gini hadisnya nih ya. Jadi siapa orang nih, ini dalam hadis ada nih, siapa orang yang belajar suatu ilmu, khususnya yang wajib ya, dia udah tahu walaupun sedikit lah, kemudian dia sembunyikan, nggak disampaikan lagi, nggak diajarkan lagi, ada disampaikan bayar mahal, target lagi. Nah, maka tuh awas, orang-orang yang kayak begitu itu akan dikekang. Tahu kekang? Diikat. Dengan apa? Dengan ikatan dari api neraka. Alhamdulillah min ya itu ya. Atau yang namanya api neraka mah boro-boro pakai ngikat ya. Nempel aja tahu sendiri kan. Ini pakai ngikat tuh. Orang-orang yang udah punya ilmu yang nggak disampaikan atau disampaikan tapi kudu bayar mahal, apalagi ditarget ya, itu bakalannya tuh nanti di akhirat di neraka tuh bakalan gitu diikat. Tapi kalau memang dia benar-benar nyampein nih, ya itu dalam kitab Ihya ya, Imam Ghazali menyebutkan siapa orang yang belajar suatu ilmu nih, kemudian diamalkan, ya pokoknya mah dia sampaikan lagi ya, di samping dikerjain sama dia juga disampaikan lagi, udah nggak hitung-hitungan dah. Pokoknya mah nggak harus tadi ya ditarget apalagi mahal. Nah itu orang tersebut di dalam kerajaan langit itu sangat diagungkan ya. Artinya apa? Jadi malaikat-malaikat juga pada ngagungin kepada orang yang seperti itu tuh. Nah itulah diantaranya maksiat yang berhubungan dengan lisan. Kemudian wadaku dan tertawa lihurujirihi akan atau karena keluar angin. Jadi itu diantara maksiat lisan nih, itu tertawa atau mentertawakan ya, karena ada orang yang keluar angin. Apa namanya kalau keluar angin? Entut ya. Tuh jangan ditawain ya. Ini ada. Jadi seorang ulama namanya Hatim ya. Itu dapat julukan Asom. Asom itu budak. Apa tahu budak? Tuli ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih ceritanya gini. Jadi ada seorang perempuan ya, dia pergi nih ke sebuah toko, mau belanja kali ya, biasa perempuan malah ya. Ceritanya juga ada nih. Nah ternyata begitu nyampe di toko itu tadi keluar angin, kentut ya, ya mungkin kentutnya juga kuat 5 ya. Kalau nggak kuat mah tuh nggak malu ya, nggak kemaluan gitu ya. Ya kalau emaknya kalau nggak bersuara kan mungkin dia bisa aja. Bukan saya yang ketut ya, yang lain mungkin. Gitu. Tapi kalau udah bersuara mau bagaimana coba? Ya. Tapi itu kalau ketut nggak bersuara itu kadang-kadang jadi fitnah itu ya. Ini nyalain ono. Ya. Ujung-ujung kadang-kadang mah ya, dia ini juga nggak ngaku. Ya akhirnya gimana? Itu setan disalahin. Setan namanya.
Orang ngaku ini nggak ngaku setan. Setan nggak apa nggak masalah. Ntar setan ngambek digampar tahu. Nah jadi tuh begitu dia nyampe kan ngomong kasar udah kentut ya gitu ya. Nah itu otomatis ya orang kemaluan gimana sih? Mukanya pucat ya, maluan. Gitu. Ya karena saking malunya ya. Nah kemudian nih orang yang punya toko itu tuh, yang namanya Syekh Hatim itu ya, itu tahu bahwa dia itu kemaluan karena kentut, ya kentut lah. Akhirnya begitu si perempuan nanya berapa harganya gitu ya, nggak nyambung. Iya nanya kemana, jauh kemana gitu. Kalau bagaimana sih orang bolot gitu ya? Kasih bolot bisa gitu ya. Nah, jadi kalau kata dia mah ngomong gini, jawabnya malah gitu ya. Ya pokoknya ngomong kemana, nanya kemana, nggak jawab mana gitu ya. Sebenarnya mah dia tahu, nggak dengar jelas ya. Dengan maksud apa? Pura-pura tuli gitu ya. Tuh. Nah akhirnya tuh bagaimana? Itu si perempuan jadi hilang malunya. Karena dia sekarang udah sadar bahwa nih yang punya toko ini ternyata tuli. Berarti tadi saya kentut juga nggak kedengeran. Kan gitu ya. Tuh makanya tuh dijulukinnya tuh Syekh Hatim itu Al-Asom ya. Tuh, jadi tahu jelas-jelasan disembunyikan. Emang kudunya begitu tuh muslimah ya. Kalau ada saudara kita yang punya aib nih, yang kira-kira kalau dikatakan malu, apalagi disebarkan gitu ya. Itu kita mah kadang itu mestinya kan ditutupin. Jangan malah disebarin ya. Nah ini di dalam hadis ada ya. Jadi nih, siapa orang yang nutupin aib saudaranya? Padahal dia tahu nih ya, tapi pura-pura nggak tahu. Maka nih, insya Allah orang itu juga pasti disumputin nanti aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia maupun di akhirat tuh. Kalau dia suka menyembunyikan, pura-pura nggak tahu aib orang lain, tuh ya. Gitu. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau dia itu pengen tahu aja, kalau bahasa sekarang apa namanya, kepo apa ya? Kepo ya. Iya. Pengen tahu aja gitu ya. Mending kalau udah tahu hanya sekedar sendiri, wow, disampaikan ke orang lain. Kan perempuan begitu ya, gitu ya. Iya. Ngobrol. Kesononya mah, ya udah dah. Iya. Itu hati-hati ya. Itu orang yang suka buka-buka aib orang, apalagi sampai nyebarin, itu nanti dia juga bakal dibuka, bakal tersebar aibnya. Jadi pokoknya mah, siapa orang yang suka ngebuka aib orang, apalagi nyebarin aib orang, hati-hati. Suatu saat dia kalau punya aib bakal terbuka juga, bakal tersebar juga. Tuh ya. Nih, kita nih kalau nggak ditutupin sama Allah ya,
Boro-boro orang itu ngargain kita, ngormatin kita. Kayaknya dekat juga nggak mau, betul? Ya kan semua juga manusia mah kan nggak ada sempurna ya. Pasti semuanya punya kekurangan, dosa, betul? Nah itu kalau dibuka sama Allah, boro-boro orang ngehargain, menghormatin, dekat juga nggak mau, kenal juga nggak mau. Nah karena kita ini ditutupin, alhamdulillah nih ya. Jadi sama orang dihargain, dihormatin, tapi hati-hati tuh. Kalau dia suka ngebuka aib orang lain, kepo, pengen tahu aja, ya apalagi kesannya disebarin, jadi kebanggaan ya, nih agen rahasia tolol. Itu suatu saat dirinya, ya bahkan keluarganya juga itu akan dibuka aibnya oleh Allah. Sehingga nanti orang-orang nggak bakal ngehargain, nggak bakal menghormatin, justru akan menghinanya. Naudzubillah min. Apalagi nanti kalau di akhiratnya nih ya, di akhirat nih, itu udah nggak bisa dia mungkir, karena memang dibuka nih. Karena dibuka, akhirnya tuh disiksa gara-gara dosanya. Tapi kalau memang dianya ditutupin sama Allah, itu insya Allah dimaafin ya. Tapi kalau memang dibuka tuh, udahnya dibuka, diumumin, disiksa lah ya. Walaupun disiksa nih, kalau nggak diumumin kan mending gitu ya, rada mending gitu ya. Orang nggak tahu-tahu salahnya apa ya gitu ya. Tapi kalau udahnya diumumin, dibuka nih, disiksa, pantes. Tuh waktu di dunianya suka ngebuka aib orang sih, suka mau tahu aja sih urusan orang sih. Akhirnya tuh sekarang baru kerasa, rasain lu syukur, gitu kan. Jadi udah ya sekarang mah jangan suka kepo lah. Pokoknya mah jangan pengen tahu, jangan gimana lah kalau urusan orang mah gitu ya. Gitu. Ini mah kadang-kadang bahasanya kan ada istilah gini. Jarum di seberang sana kelihatan, gajah di pelupuk mata kelihatan. Apa maksudnya tuh? Itu. Ya jadi aib orang mana ya, kejelekan orang mah itu, aduh kecil juga tahu, begitu ya. Giliran aibnya mana, kejelekannya mah lupa dah, udah nggak tahu. Padahal nih ya, orang yang akan bahagia dunia maupun akhirat adalah orang yang istilahnya nggak mau tahu aib orang sekecil apapun, justru dia berusaha untuk mengetahui aibnya yang nantinya dia perbaiki gitu. Suka gitu nggak sih? Coba pikir. Gitu jangan ya. Itu ya. Kalau mau tahu, kalau mau dipikirin mah jangan aib orang ya, tapi aib sendiri gitu supaya kita bisa robah ya. Nah kemudian ini diantaranya lagi yang termasuk maksiat yang berhubungan dengan lisan adalah wa ala muslimin istiqoron lahu ya. Ala muslim atau maksudnya dia juga menertawakan nih seorang muslim, tujuannya ngahina. Ini jika ubah ini ya. Nah ini baik itu karena orang itu pendek, kan lucu ya. Iya. Kan orang kalau enggak standar kan lucu, suka jadi omongan, suka jadi bahan tertawaan ya. Seperti saking pendeknya lucu diketawain. Ada yang saking tingginya lucu diketawain ya.
ada yang hitam belagu. Tawain ya. Pokoknya malah banyak sebab-sebab yang lucu yang akhirnya diketawain. Hati-hati tuh. Itu ya termasuk maksiat lisan juga. Dia mah yang diketawain. Ya, enggak tahu-tahu kita nih yang ngetawain itu bakal dipertanggungjawabkan karena udah termasuk dosa dan sudah membuat orang itu diketawain ya. Nah, itu nanti di akhirat nih ya. Nanti bakalan tuh orang yang suka ngetawain orang lain itu nanti ya yang diketawain ini itu minta pertanggungjawaban ya. Artinya gimana? Jadi dia karena sudah dihinakan, diketawain bahkan ya, itu mohon dituntut. Tuh. Disuruh dibayar ya. Tapi caranya gimana? Jadi diambil nih kebaikan orang yang suka ngetawain. Diambil dikasih ke orang yang diketawain ya, yang dihina. Awas gue. Nah, begitu udah diambil nih ya. Ya rupanya emang dia mau waktu di dunianya itu hobi ngetawain orang gitu ya. Dikit-dikit ada kan orang yang karakter gitu ya. Asal ngelihat yang lucu ke orang lain ngetawain gitu ya, ngejek gitu ya. Iya. Nih banyak rupanya yang minta pertanggungjawaban tuh ya. Padahal di waktu di dunia ini banyak pahalanya karena rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah pokoknya ya. Tapi karena baik yang nagih, ini nagih, itu nagih, dibayarnya pakai apa kebaikannya. Ternyata karena lebih banyak dia ngahina orangnya, ngetawain orang lainnya, itu pahalanya udah habis. Itunya belum beres. Orang yang diketawain masih banyak. Akhirnya gimana tuh? Itu dosa-dosa orang yang diketawain, orang yang dihina itu ditimpakan kepada dia. Nah, itu boro-boro ya nanggung dosa orang ya. Dosa sendiri juga. Tapi pada di sana nanti mau nggak mau, kalau memang waktu di dunia suka ngahina orang lain, suka ngetawain orang lain, ya, dia itu bakal dipertanggungjawabkan nanti amal baiknya diberikan kepada orang yang dihina, yang diketawain. Nah, kalau saat ini udah habis amalnya untuk ngebayar orang yang diketawain atau yang dihina, sedangkan yang diketawain yang dihina juga ini masih ada nuntut, itu dosa-dosa orang yang dihina, yang diketawain ditimpakan kepada dia. Udah pokoknya malah jangan suka gimana ya, kudu jaga ya. Gitu. Pokoknya mah mau ngeliat orang pagimana kayak pagimana gitu, udah biarin. Jangan usil, jangan kepo. Iya. Ya sebab dasarnya semua juga orang mau terlalu pendek, mau terlalu kecil, mau terlalu tinggi, mau terlalu hitam, mau terlalu kurus, mau terlalu jelek, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngahina itu apalagi nyampe ngetawain berarti ngahina Allah, ngetawain Allah. Naudzubillah min. Tuh harus sadar tuh ya Bapak itu. Jadi jangan, lah ini mah orang ini ciptaan siapa gitu ya. Secara tidak langsung itu dia udah ngahina, udah ngejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah mungkin ya diantaranya. Cukup demikian sekian, mudah-mudahan manfaat.